percaya bahwa kita semua adalah jiwa-jiwa yang senantiasa rindu, jiwa-jiwa yang senantiasa haus untuk terus merasakan kasih Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus berotoritas atas setiap hati dan pikiran kita. Mari kita menenangkan hati kita. Mari kita bersaat sejenak di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi saya berikan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Mari persiapkan hidupmu untuk datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau segenap hidup kami. Engkau segenap jiwa kami ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu merasakan Engkau, mengalami jamahan-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu berotoritas atas setiap hati dan pikiran kami. Engkau pusatkan segenap hidup kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau Engkau mengambil alih seluruh ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam otoritas Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini, ibadah hari ini, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Engkau yang berkata atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi di tempat ini. Ketika nama-Mu dipermuliakan, ketika nama-Mu ditinggikan, sesuatu Engkau izinkan terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya, kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Yang letih lesu, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Percaya akan firman
percaya penuh akan firman-Nya, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukurnya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
setiap doa masih belum Tuhan jawab. Kami mau katakan kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Bapak tahu setia bagi kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Pada ya Tuhan Yesus, kami mau bersorak memuji Engkau, lalu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan tetap bersuka cita, roh kami terus menyala-nyala dalam memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bertambah atas setiap pujian kami di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Masih bersuka cita Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu bahwa apa yang tak pernah kita lihat dan apa yang tak pernah kita dengar, itu yang senantiasa Tuhan kerjakan dan lakukan atas hidup kita. Ada amin? Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Apa yang tak pernah Pernah
akan mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Dalam segala hal Tuhan sudah mencukupkan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan tangan kami yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita ya Tuhan, dan dengan ucapan syukur. Kami mohon Engkau berkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan berotoritas atas setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, sehingga kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami menghidupi setiap firman yang Kau taburkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini atas kasih Tuhan, lawatan Tuhan bagi kami. Kami semua merasakan Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biar Engkau menolong menuntun setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan benar-benar Tuhan jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami, sehingga firman Tuhan bertumbuh berakar, berbuah dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan penuh dengan keterbatasan, karena itu memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang Hamba-Mu sampaikan berkenan kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terpujilah Tuhan, dan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama, boleh bersukacita bersama di dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa hari ini saya gandeng main musik dan sekaligus saya khotbah. Biasanya kalau saya gandeng itu adalah sesuatu banget dalam hidup saya, dalam pribadi saya. Karena itu butuh satu konsentrasi yang luar biasa. Kenapa? Saya hubungi beberapa pelayan Tuhan, Bapak Maditya, ketepatan hari ini kita dukung dalam doa. Ibu Naditya ujian PPG, ujian saya kurang tahu apa ujian kelulusan, saya kurang tahu juga, sehingga tidak bisa datang hari ini. Kemudian Ibu Gembala juga baru sampai kemarin 1:30 di Naka, dan itu tidak langsung ke rumah, itu langsung ke kantor di kampus, dan baru pulang semalam itu 11:30 malam. Dan pelayan-pelayan yang lain sudah minta izin sama saya. Mereka bilang, Pak Gembala saja dulu ya melayani musik sekaligus khotbah. Dan saya percaya Bapak Ibu, walaupun musiknya kadang-kadang kejar-kejaran dengan bernyanyi, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Ulangan 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu boleh mengikuti di depan slide di sini. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Diberkati kita yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Mengawali firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering sekali mendengar
orang yang selalu berkata, bagaimana saja itu nanti. Dan salah satunya ira ama ina panofu adalah manadrosa kema bahwa ini masa-masa lebih duma-duma dan lebih hal contoh berkeluarga. Asese la mane-mane niha sipaluka kema basangila onoma refeding la mane evali ono alawi izan buah-buah bahewi samanu ia adu dania. Fehede adu menunjukkan bahwa ada satu keraguan. Hewi samanu apalagi ono alawi, hewi sadanya noe buah-buah ya, hewi sama masa depan dia. Bagaimana cara mengurusnya, bagaimana cara membesarkannya. Dan tentunya Bapak Ibu mungkin dah contoh nifatefagu bahwa lima berkeluarga. Tetapi masing-masing kita punya pertanyaan yang sama dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, terhadap masa depan anak-anak kita. Tamane-mane bisa mana ya ada dania, tulang mana dania na takkan, batulah mana tidaknya bisa naluk fuli kona desa berkeluarga mah kemarin gila mane malah dengar berita ina anau nusumia bisa tuania habisa manusia ada dania. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu adalah kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip bisa saja baik, tapi bisa juga berdampak negatif Bapak Audiniha. Kalimat-kalimat yang demikian akan berdampak baik Bapak Audiniha tatkala dia tidak hanya berdiam diri, tetapi dia mau berjuang melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita hanya diam-diam saja merenungkan nasib pada mane-mane alaiknya lalagenu buat remasuaya, maka setiap harinya kita akan terpuruk dan semakin terpuruk dengan pemikiran-pemikiran yang demikian. Tuhan hanya berkata bagi kita begini, hari ini adalah milikmu, hari besok adalah miliknya Tuhan. Jangan menebak-nebak, jangan menerka-nerka buruk apa yang akan terjadi besok. Percaya dan berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau dan Dia akan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Tema termalu balangi itu dalam kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya abul raudu abe dede. Ama ina batali puso de Masih sesuai Yesus Kristus. Tarumai lobalangi sinubaso kedari adalah tarumai lobalangi Nifael lobalangi ke Mose, bagi teruskan tarumai lobalangi ada ke Yosua. Adia ber natakuli tabang awasi sarai mane bahwa Mose melodare Rufinia sudah 120 tahun. Dan Tuhan berfirman kepadanya, kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Maka pilihlah Yosua yang akan memimpin bangsa ini. Memimpin bangsa Israel pada waktu itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ada sebuah janji, yaitu memiliki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sana ada kehidupan yang luar biasa, melimpah susu dan madunya. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua mulai dari ayat 6. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu yang akan memimpin bangsa ini. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, mereka harus melewati padang gurun yang sangat mengerikan. Mereka harus melewati banyak peperangan untuk mencapai tanah perjanjian. Kita, Bapak Ibu Saudaraku,
dijanjikan oleh Tuhan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan gak mengatakan begini, ya sudah ada surga kuberikan kepadamu, gak usah, tenang aja lah, semuanya baik-baik saja nanti, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tidak demikian. Mengikut Yesus, memikul salib, berjalan bersama dengan Kristus, ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada jaminan Tuhan ketika kita menguatkan, meneguhkan hati kita. Ada jaminan Tuhan mengatakan bahwa Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Lihat di ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Bapak Ibu dan saya tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan itu gak jauh banget sampai kita lihat seolah-olah Dia ada di sana. Tetapi kenapa kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, itu karena kesungguhan hati kita, bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan ada bersama kita setiap hari. Bukankah Tuhan mengatakan begini, aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan mengutus kepadamu Roh Kudus yang senantiasa menolong engkau, memberkati engkau. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan, apapun tantangan yang hari-hari ini menimpa setiap kehidupan kita, jangan tawar hati. Ya, di ayat yang bagian yang terakhir ini tadi dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Beri atau dauge. Jangan menjadi tawar hati. Jangan kecut hati. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan tahu di depan banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi percayalah, selama kita ada bersama dengan Tuhan, tantangan itu pasti bisa dilewati. Tapi kalau kita berjalan sendiri, jangankan kita bisa melewatinya, baru aja kita mau mulai berperang, kita sudah kalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam gelanggang pertandingan kehidupan ini, Tuhan berkata, udah gak usah takut, hadapi saja. Aku ada bersama dengan engkau. Tapi kan yang sering kali terjadi kata mani-mani, izur rau kubasuaya, di zaman masalah buatnya, nah itu rau kubasuaya. Tapi sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, banyak gak tantangan yang sudah kita lewati sebelumnya? Terlalu banyak. Tapi sadarkah Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali ngaso satu, apakah itu perjalanan yang begitu rumit sekali. Atau saya kasih satu contoh. Saya kurang tahu Bapak Ibu apa pernah mengalaminya, tapi saya sering mengalami. Duma-duma mau mustulia di dalam bersirai bertuduk dalam. Ya, aku gumi-gumi dan aku lebih-lebih. Bahasa sese ulau berlebih pada lau perjalanan utermanu pakai mantel utermanu. Bahasa kilo dan yang utaru ilalu lagi tim saya. Cerah kembali dan perjalanan baik. Sering sekali bawa lindas manu tamane-mane inau ilahu saya memiliki hasimanu dan adai utermanu. Kadang-kadang kan terjadi penyesalan. Kami bilang, aduh, nawila manu ya rumegi hasimanu ya pak, huri ke saya pak boleh delak. Susah buat cerita di baso buba
di satu cerita mengatakan begini, susama sadalawe orang Amerika berenang, yang berenang sangat baik sekali dan sangat handal, dia berenang. Suatu hari dia ada satu tantangan, dia berenang. Cuaca sangat dingin sekali. Ketika dia berenang, dia sudah jauh, dia melangkah, dia berenang. Kemudian hari itu hari penuh dengan kabut. Iberenggu atake ya saya mani tibai rom, mani kenya dinania, mai futuro, aglum tahu, isa tahu ya. Tapi dia putus asa, dia bilang kabut, dia tidak bisa. Akhirnya dia menyerah dan dia diangkat, dikasih di perahu. Dan tidak lama kemudian ternyata ada terang menerangi matanya dan dia membuka mata dan dia lihat, ternyata tinggal berapa ratus meter lagi saya sudah sampai. Lalu dia ditanya kepadanya, kenapa tadi kamu tidak berjuang? Dia bilang begini, tadi si suku nahereguan kabut yang ada. Kalau saja saya lihat di situ ada terang, pasti saya akan berusaha melewatinya. Kadang si mana bawa ulidade ramai kamane na wila mana saya demegi ai lawa lawawal balik ke dalam mana hana lala legilong ala ada sikelo mana wila demegi ai beman apa ini saudara kengas oleh Tuhan. Saya berkata, jangan putus asa, jangan patah semangat. Selama yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan, yang kita kerjakan itu sesuatu yang memuliakan Tuhan, tantangan itu hal yang biasa. Percayalah, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua adalah ketika Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Amin. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ada lagu yang diciptakan begitu. Tapi coba kita lihat satu firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk rumah Allah itu selesai. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan tidak setengah-setengah. Penyertaan Tuhan itu full sampai selesai. Maka kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau sampai selesai, maka jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi putus asa. Lakukan saja bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ini pekerjaan berat yang pernah dilakukan oleh Raja Salomo. Sebelum Salomo itu, Daud adalah ayahnya. Dia sudah membangun istananya. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tinggal di tempat yang bagus, masa Tuhan tinggal di kemah? Tuhan bilang begini, saya gak tinggal di kemah itu. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tapi dia berkata begini, nanti anakku Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Dan setelah dia Daud menjadi tua, dipercayakan kepada Salomo membangun bait Allah. Dan ini adalah pernyataan firman Tuhan yang dinyatakan Daud kepada anaknya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, jangan takut. Kalau hari ini ada visi yang Tuhan taruhkan dalam hati kita, atau so kembali pemikir Bapak Ibu, hibah keluarga,
Awan lala usaha haleun wadrono dan maafifu. Tuhan berkata begini, teguhkanlah hatimu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan menyertai engkau sampai kamu menyelesaikannya. Kalau ini adalah rumah ibadah waktu itu baik Allah, Tuhan menyertai Salomo sampai menyelesaikannya, dan benar itu sampai selesai. Nanti bait Allah itu beberapa abad kemudian nanti dihancurkan ketika bangsa Israel ditawan. Tetapi Tuhan menyelesaikannya. Bapak Ibu, ada anak kita yang sekolah. So rono dan ipatingin da sekolah may kuliah. Natapay ni mau di katamani. Bisa mana ya di suaya. Lepa bulu ke gubo. Wanu ke sekolah rono ada. Lebiaya. Taruh harapan kepada Tuhan. Kalau manusia menutup banyak pintu, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain. Dan jikalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada manusia yang bisa menutup. Percayalah, kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Yang terpenting Bapak Ibu, kenapa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Kuatkan, teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Yang berikutnya, ada satu kisah dalam 2 Tawarik 32. Kita baca 2 Tawarik 32. Ketika Yerusalem sudah dikepung oleh satu kerajaan yang sangat besar pada waktu itu. Kita lihat pernyataan raja yang mengepung Israel itu. Yerusalem pada waktu itu 2 Tawarik 32 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 32 ayat 14. Lihat, siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyang itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Imane kerono Israel milo dati imane tebai ulo malangi Maria Farao apa lebur. Dia menghina sama seperti Goliat yang berkata kepada Daud, siapa kamu ini? Kenapa kau menghadapi saya? Kamu kecil sekali, saya besar. Tetapi pernyataan dari Raja Hizkia pada waktu itu, ayat yang ke-7, 2 Tawarik 32 ayat 7. Kita lihat Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ayat 8-nya, ayat yang ke-8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengandalkan manusia, yang berkata, oh apa saudaranya dari buset, saudara family, itu lah pun, mana Pak? Tapi bukankah seringkali orang gagal karena mengandalkan manusia? Bukankah sering sekali orang kecewa karena mengandalkan manusia? Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Pernyataan yang luar biasa. Sebenarnya pada waktu itu Bapak Ibu, ketika Yerusalem itu sudah dikepung, ini pernyataan Raja Asyur itu, lo si tola mukalai siaya iwa. Dan itu terbukti karena di peperangan di mana-mana mereka selalu memenangkan peperangan. Apalagi Raja Hizkia kecil, tapi luar biasa. Hizkia berkata apa? Lebih banyak yang menyertai kita. Hal yang sama pernah terjadi ketika Elisa sudah dikepung, dan itu ada bujangnya itu mengatakan begini, Bapak, Tuanku, itu mereka banyak sekali. Dia bilang, tenang saja, lebih banyak yang menyertai kita. Lalu dipakai mana? Lehat. Tangan
ini. Tuhan bukakan matanya. Terbuka matanya dan kaget dia melihat kereta jejer terlalu banyak. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini ada gejolak dalam diri kita, percayalah bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Jangan cuma nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Baru saja lewat kuburan, sudah lari-lari saja karena takut. Dia bilang ada hantu. Itu bangkuan kecil. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Penyertaannya yang memberikan kemenangan. Jangan takut. Yang berikutnya, Mazmur 27 ayat 14. Setiap kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang namanya pengharapan itu belum terjadi. Tapi kita berharap itu akan terjadi. Dan di dalam penantian itu dikatakan apa? Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama burung raja wali yang terbang. Dia akan berlari tidak menjadi lesu, dia akan berjalan tidak akan menjadi lelah. Tuhan sertai kita dengan kekuatan. Pokoknya di dalam kita meneguhkan hati kita. Kita punya pengharapan, berharapnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Lihat ayat yang pasal yang 31 ayat 24 Mazmur 31 ayat 24. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini adalah seruan untuk kita tetap meneguhkan hati kita. Ya boleh tahu, tapi itu. Ila nasozo fikir ada Bapak Ibu. Nasozo fikir ada bahagia begini tidak tahu akhirnya. Tapi itu. Boleh tahu, tapi itu. Dan dengan kata-kata itu orang menjadi semangat karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang terakhir, perjuangan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Teguhkanlah hatimu bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya bahwa apa yang Anda kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Kadang-kadang kan kita mani-mani hadiah manusia itu saya dulu manusia saya dulu sia-sia. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia. Menjadi berkat buat kita, menjadi berkat untuk keluarga, menjadi berkat untuk anak cucu kita, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, maka apapun yang terjadi besok, lusa, dan seterusnya, percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kebenaran firman-Mu Tuhan meneguhkan hati kami bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kami setiap hari. Ada Tuhan yang menolong, menopang setiap kami. Kami tidak takut karena kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua, kita akan menyaksikan beberapa kesaksian dari jemaat Tuhan. Pertama dari Tante kami Prisma. Salam dengan kasih Tuhan. Sangat bersyukur hari ini lewat kebenaran Tuhan. Saya sangat berkat. Untuk itu karena saya sangat berkati, saya juga mau memberkati lewat pujian. Pujian ini menceritakan tentang kehidupan yang kita tak mengerti jalan-jalan Tuhan, namun kita mau tetap percaya. Karena orang yang percaya tidak pernah akan dipermalukan dan pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Untuk saya ajak kita semua tetaplah percaya, apapun persoalannya, tetaplah percaya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, badai
pertama tetaplah bersyukur dan jangan banyak tanya, tapi tetap percaya Tuhan Yesus memberkati. Sungguh luar biasa kesaksiannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu.
menjadi kesaksian yang luar biasa ya. Dalam segala kepolosan dan kelucuan mereka, nama Tuhan pun tetap dipermuliakan. Amin. Baik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian kita, Jangan Lewat. Kecaplah dan lihat. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Hari ini Pak Sekretaris mungkin berhalangan dan tadi pagi sudah dikirim ke saya jadwal kegiatan sepekan. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 diadakan doa pengerja di gereja ini. Kemudian pada hari Jumat 1 September 2023 diadakan komsel pemuda, tempatnya di gereja jam 7:30 malam. WL-nya Keri dan yang membawa renungan firman Tuhan Ibu Ina Gisel. Kemudian nanti sore jam 5 kita adakan komsel umum di rumah Ibu Ina Feni. Alamatnya di Jalan Golkar lewat Mercy Yahoo. Lalu isikan nomor Bapak Malis Nasam Siawania. Kalau ada yang tidak tahu alamatnya nanti Bapak Ibu boleh menunggu di simpang Jalan Golkar. Kita sama ke sana. Yang melayani WL-nya Ibu Inarka dan khotbahnya saya sendiri. Kemudian pelayan ibadah raya Minggu 3 September 2023, khotbahnya saya sendiri, WL Angelin Marpaung, singers Ibu Inarka dan Ibu Ina Gifta.
Tamborin, tim tamborin, musik tim musik, kolektan Ina Novelin dan Ibu Ina Lisi. Operator LCD Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Ibu Ina Gisel dan Kering. Pelayan perjamuan kudus Bapak Ama Paulin dan Ibu Ina Paulin. Pendoa syafaat Ibu Ina Kestin Jebua dan nanti Ibu Ina Krisman Acara. Info keuangan tanggal 20 bulan 8, ucapan syukur Rp152.000, persepuluhan Rp300.000, dana pembangunan Rp307.000, total Rp750.000. Kami informasikan bahwa uang bahan material sambutan kita ke Bapak Mainkan Labulenku sudah kita lunasi. Ternyata tengah hati 7 juta setengah. Ternyata jumlahnya Rp10.430.000. Rinciannya di rumah guru asara moto Garu pilih 5 moto Gariki. Kemarin saya lupa mengambil kwitansi. Saya sudah minta tolong sama Kristiani untuk mengambilnya di rumah Bapak sama Intan. Di depan ada pacar. Di depan ada bajar nanti Bapak Ibu. Di depan atau di belakang Bapak Ibu, tapi di depan saya. Di belakang ada bajar. Silakan diambil untuk mendukung dana pembangunan kita. Bapak Ibu, saya sampaikan begini. Begini didudukan uang. Mungkin dalam tahun ini Batu Fiat ada banyak jemaat yang sudah memberi. Ya, hubungi Ibu Ina Gisel, menghubungi saya dan memberikan 1 juta. Dan seolah-olah uang itu tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena kita gunakan menutupi pengeluaran sebelumnya. Bapak Ibu, tadi firman Tuhan dari Tuhan melalui Daud kepada Salomo, jangan takut, Tuhan pasti menolong menyelesaikan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari terus dukung pembangunan ini. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan pasti selesaikan. Tahun 2023 ini udah banyak terkumpul seharusnya. Tapi karena kita harus melunasi pemakaian sebelumnya, maka seolah-olah tidak ada. Sebenarnya terkumpul udah lebih 30 juta. Artinya kalau kita gunakan 30 juta itu untuk membangun, itu udah lumayan. Setidak-tidaknya atap hampir selesai dengan uang 30 juta. Apalagi kita semua kalau lebih nanti atap pasang bisa selesai dengan uang segitu. Di gereja Tunan Umumade, gereja Betel, dulu waktu dipasang atapnya itu bajarinya selesai 22 juta. Itu diborong menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, mari terus berdoa bersama. Kita yakin apa yang sudah Tuhan memulainya, Tuhan pasti menyelesaikannya bagi kita. Jadi maksudnya jangan menjadi berkecil hati, jangan menjadi mundur semangat kita tamani bahana tapi bimane wali padahal laungan bahwa munga sino mau guna. Tidak Bapak Ibu, apa yang kita kasih kita berikan kepada Tuhan. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan membalaskannya bagi kita menurut kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita oleh sadari.
sehingga awal tengah akhir tidak ada satupun yang Engkau lalui di antara kami, sehingga kami bisa beribadah di rumah-Mu untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu hari ini, sehingga mereka bisa beribadah di rumah-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu pada siang hari ini. Dan inilah kami Tuhan, para jemaat-jemaat-Mu hari ini yang sudah beribadah di rumah-Mu, sehingga mereka bisa merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan jamaah-Mu, merasakan dipulihkan. Bisa mereka datang punya masalah, bahkan mereka dibebaskan, bahkan bisa mereka datang membawa sakit penyakit, bahkan mereka pulang membawa kesembuhan, membawa pemulihan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa pada saat hari ini, sehingga kami bisa beribadah di rumah-Mu hari ini. Dan pada saat ini ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu hari ini yang membawa segala masalah beban, baik dalam masalah keluarga kepada anak-anak, tetapi kami percaya Engkau Tuhan Allah Yesus Kristus yang menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, ramah baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera daripada-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa, buat hamba-Mu yang telah menyamburkan buah firman-Mu hari ini ya Bapa, Engkau berkati Bapa Gembala setiap kami yang telah memberikan firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu yang telah ditaburkan hari ini, kami percaya bahwa jatuh ke dalam tanah yang subur, berakar tumbuh dan membawa buah di hadapan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu kuatkanlah hati kamu, kuatkanlah hatimu, dan janganlah takut. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu kami tidak pernah takut, karena ada Tuhan selalu menyertai kami, karena ada Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kami. Apapun rencana-rencana jemaat-jemaat-Mu Tuhan, apapun masalah persoalan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang selalu membukakanlah jalan, dan Tuhan Yesus Kristus turun sana yang selalu membukakanlah jalan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, dan terpujilah Engkau dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa buat Bapak Gembala sidang kami dan juga Ibu Gembala kami yang kami bersyukur sehingga dia pulang dari Medan sama dengan penuh sukacita, dan begitu juga keluarganya, anak-anaknya Engkau berkati, Engkau jadikan menjadi anak yang baik, dan Engkau jadikan menjadi anak yang takwa akan Engkau, dan Engkau Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terpujilah Engkau. Dan pada saat ini Bapa, kami berdoa buat pembangunan gereja kami yang pada saat ini Tuhan sedang dalam pembangunan, tetapi kami percaya inilah kerinduan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami semuanya Tuhan Yesus, kami berdoa supaya segala dana yang kami butuhkan untuk menyelesaikan gereja kami, tetapi kami percaya karena Allah yang mengawalinya dan Bapa yang menyelesaikannya. Dan kami percaya segala dana biaya yang dibutuhkan oleh seluruh jemaat-Mu, kami percaya Tuhan telah menyediakan dan Tuhan menyelesaikan pada waktunya yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Bapa, berkati para nelayan, petani, pegawai negeri, pengusaha. Engkau anugerahkan berkah-Mu berlimpah-limpah atas mereka, sehingga mereka mengambil bagian untuk membangun rumah-Mu dan membangun ladamu. Terima kasih ya Bapa, dan kami tidak lupa berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini dan telah mengambil bagian dalam pelayanan. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati sehingga pelayanan kami hari ini menjadi kemuliaan nama Bapa di surga dan menenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu selama 1 minggu ke depan. Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menjagai, sehingga di minggu yang akan datang
doa persembahan seluruh jemaatmu hari ini yang telah diberikan. Terimalah persembahan kami ya Bapa, sebagai persembahan yang berbau harum di meja-mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberinya, berkati usaha pekerjaan, bahkan Engkau balaskan kepada kami semuanya 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Berkatilah yang jalan kaki, berkatilah yang naik kendaraan, sehingga kami pulang selamat dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, dan angkatlah kedua tangan menerima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai engkau, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bangun Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.